Bagaimana teman-teman, ada yang ingin mencoba? Sayang loh, udah dibuat kemarin tugasnya. Belum ada? Ya udah senyum-senyum, udah siap nih kayaknya yang senyum-senyum. Silahkan Mbak, Mas. Ayo, maju. Kan hanya 2-3 contoh. Silahkan. Silahkan open mic, open cam. Saya tunggu. Sebenarnya mau Bu, tapi nggak bisa share screen laptopnya. Oh, nggak bisa share screen. Gimana ya caranya ya? Eh, Kenapa nggak bisa? Ini pakai pakai laptop kameranya Mbak Afifah, Iya, tapi nggak bisa share screen. nggak bisa. Oke, mungkin dikirim gambar, mungkin Mbak bisa ke chat. Ada yang raise hand. Nanti sambil Mbak Afifah kirim gambar ya, coba. Nanti kita bahas bersama. Ini ada yang raise hand atau kepencet Mbak Ulfa? Kepencet ya? Karena udah raise hand berarti harus maju Mbak Ulfa. Silakan Mbak Ulfa, Aulia. Tentang unsur senyawa dan itu ya Bu ya, campuran. Ya, betul Mbak. Oke, silakan Mbak Ini sambil dijelaskan. Oke, sudah muncul ini. jadi di sini saya mau menjelaskan pengertian dari unsur senyawa dan campuran. Ya, gimana Mbak? Terdengar Bu suaranya. Sekarang terdengar? Oke, lanjutkan. Jadi pengertian dari unsur adalah suatu spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya. Sebanyak 118 unsur telah diidentifikasi. 94 diantaranya telah terjadi secara alami di bumi, sedangkan 24 sisanya merupakan unsur sintesis. Contohnya hidrogen, helium, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, dan oksigen. Selanjutnya, pengertian dari senyawa. Senyawa kimia adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Contoh, garam dapur, gula, soda kue, asam cuka, dan air. Selanjutnya, pengertian dari campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat asalnya. Contoh, udara, batuan, sungai, paduan logam, air sungai, garam beriodium, susu coklat, teh manis, kopi, dan lain-lain. Di sini hidrogen. Hidrogen merupakan unsur kimia.
Hidrogen pada tabel periodik memiliki simbol H dan nomor atom 1. Hidrogen merupakan unsur non-logam. Setiap atom hidrogen hanya memiliki 1 proton. Hidrogen merupakan unsur yang paling sederhana. Selanjutnya helium. Mbak Helium Ulfa, maaf ya saya potong. Ini kan Mbak Ulfa menyajikan gambar. Nah, silakan nanti. tak berwarna, Halo? tidak berbau, tidak terasa, tidak Halo, suara saya masuk? Masuk, Bu. Ya, oke. Mbak Ulfa nanti nggak usah dijelaskan helium tuh unsur atau senyawa, biar nanti teman-teman aja yang menjawabnya. Kan di sini sharing ya. Nanti kalau sudah ada jawabannya baru Mbak Ulfa menjelaskan kenapa ini disebut sebagai unsur seperti itu. Gitu. Oh, baik, Bu. Ya, oke, lanjutkan, Mbak. Oke. Mbak Ulfa, pelan-pelan coba. Tadi dari helium ya? Slide-nya. Iya, Bu. Ya, oke. Ini kan tadi sudah dikatakan ini unsur. Selanjutnya, next. Garam dapur. Kemarin apa? Masih ingat? Senyawa. Ya. Nyawa. Oke, betul ya Mbak Ulfa, senyawa. Selanjutnya air. Nyawa, Bu. Senyawa. Oke, betul. Selanjutnya Campuran. ya, oke. Air sungai itu di sana nggak hanya air saja ya, karena di sana mungkin ada lumutnya, ada organismenya, ada batu-batuannya, gitu. Oke, lanjut. Susu coklat. Campuran. Oke, gimana Mbak Ulfa? Benar campuran? Benar, Bu. Ya, baik. Masih ada lagi? Ya, oke, sudah ya. Oke, kalau sudah kita next ke tadi Mbak Afifa yang sudah ngirim PPT. Terima kasih Mbak Ulfa sudah share ke kita. Saya share screen gantian. Punya Mbak Afifah ya tadi sudah kirim. Coba minta tolong di stop Mbak Ulfa. Oke, saya stop ya dari sini. Mungkin kendala sinyal Mbak Ulfa. Oke, di sini ada di sini udah ada jawabannya. Oke, aseton ya di sini Mbak. Oh, harusnya dipencet gini toh. Oh, aseton apa? Udah ketahuan pura-pura nggak tahu. Aseton apa? Senyawa.
Nyawa. Senyawa ya. Ini bisa buat apa nih fungsinya nih? Buat ngehilangin Menghilangkan kutek. cat Ngilangin kuku. kutek. Ngilangin kutek. Oke, ngilangin kutek. Kenapa bisa menghilangkan kutek? Dia sifatnya bagaimana? Samakah dengan kutek itu? Sama-sama apa? Polar apa non polar? Non-polar. Non-polar. Non-polar, Bu. Non-polar, Bu. Nah, ya, betul ya. Jadi soft di soft like gitu ya. Jadi dia lebih menyukai yang sesama sifatnya. Jadi dia bisa melarutkan. Jadi bisa menghilangkan kutek di senyawa. Betul? Senyawa. Selanjutnya ini apanya nih yang ditanyakan? Oh, parfum. Parfum apa? Senyawa, campuran, atau unsur? Campuran. Campuran. Oke, ya betul campuran. Tadi masih ada yang bilang senyawa ya. Oke, mungkin agak masih bingung ya kalau parfum itu, di dalam parfum itu kan nggak hanya misalnya alkohol ya, dia ada campuran penambah fragrance-nya gitu ya, penambah baunya seperti apa. Nah, dia campuran dari beberapa senyawa, nggak hanya satu. Itu maka disebut campuran. Ya, terima kasih Mbak Rifa sudah share PPT ke kami. Selanjutnya ada lagi yang ingin share? Ayo, ada lagi yang Saya beda? ingin mencoba share, Bu. Ya, oke Mbak Putu, silahkan. Sudah terlihat. Sudah, Mbak? Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Putri Angelia dari kelas A2A. Di sini saya akan menunjukkan contoh-contoh dari elemen, unsur, dan juga campuran. Yang pertama yaitu soda kue. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu soda kue itu termasuk senyawa, unsur, atau campuran? Senyawa. Tadi ada yang campuran tuh, siapa tuh? Campuran. Terdengar tadi. Raisen coba yang beda sendiri. Oke. Maksudnya mau tanya kenapa dikatakan campuran gitu, saya mau tahu. Kan yang lain senyawa nih. Senyawa ya, sepakatnya. Gimana Mbak Putu jawabannya? Ya, soda kue itu senyawa yang terdiri dari NaHCO3, di mana senyawa ini sering disebut juga dengan sodium bikarbonat, natrium hidrogen karbonat, dan senyawa ini sering digunakan dalam pengembang kue, gitu Bu. Ya, betul ya Mbak Putu. Terima kasih. Selanjutnya, ada lagi? Selanjutnya yaitu ada gula tebu. Gula tebu, bagaimana teman-teman? Campuran. Ini gula tebunya maksud saya sukrosa ya Bu. Maksudnya gula tebu atau sukrosa. Oh ya, oke, ganti sukrosa, difokuskan tuh. Senyawa. Ya, gula tebu atau sukrosa yaitu senyawa terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Oke. Ya, selanjutnya yaitu ada tinta. Campuran. Kita termasuk campuran. Terus selanjutnya ada kalsium. Unsur. Baiklah, kalsium termasuk unsur, yaitu namanya ada Ca dalam tabel periodik. Selanjutnya ada air garam.
Campuran. Campuran. Air garam termasuk dalam campuran karena zat penyusunnya yaitu ada senyawa air dan juga senyawa garam. Selanjutnya ada emas. Unsur. Ya, emas adalah termasuk senyawa termasuk unsur dengan nama AU. Baik, sudah Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putu atas sharingnya. Ada lagi yang ingin sharing? Silakan. Yang sudah dibuat, mungkin ada yang beda, nggak apa-apa. Ada yang sama salah satu slide-nya. Ayo cowok gantian. Nah, baru mau ngomong. Ada cowok. Oh ya, silakan. Share screen, Mas. Sudah terlihat, Bu? Oke, sudah. Baik, teman-teman, perkenalkan saya Neterio Tagrima dari kelas farmasi. Langsung saja untuk contoh yang pertama itu merupakan air gula ya, teman-teman. Mungkin bisa dijawab ini unsur senyawa atau campuran, teman-teman. Campuran. Iya, ini merupakan campuran, itu campuran dari gula dan air, mana dua senyawa tersebut bercampur secara homogen. Kemudian untuk yang kedua ini botol plastik, teman-teman. Unsur senyawa atau campuran? Campuran. Ya, ini merupakan campuran, di mana campurannya itu kan plastik itu merupakan senyawa polimer dari unsur utamanya karbon dan hidrogen kan. Nah, itu merupakan bahan yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi atau gas alam. Sudah, Bu. Oke, sudah Mas Nikerio. Panggilannya siapa nih Mas Nikerio? Nikerio, Bu. Nikerio, emang Nikerio ya, satu kata. Ya, oke, terima kasih atas share-nya. Ini mungkin wajahnya nanti beda ya sama aslinya kalau ketemu langsung. Oke, mungkin yang wanita nih yang nggak mandi mau pakai filter make up bisa ya, nggak masalah. Biar mukanya nggak terlalu pucat gitu. Nah, contohnya Mas Nikerio ini, biar kelihatan ini ya Mas. Oke. Ada lagi yang ingin share lagi? Silakan. Bu, saya ingin bertanya, boleh, Bu? Ya, silakan Mas. Kan kalau tadi itu kan botol itu kan merupakan bahan utamanya plastik kan, Bu. Nah, kalau misalkan plastik itu kan ada yang susah susah terurai gitu loh, Bu. Nah, itu karena apa ya, Bu ya? Kalau boleh tahu. Oke, ini mungkin out of the box ya. Maksudnya out of the context ya, nggak apa-apa Mas Nikerio. Jadi memang kalau plastik ini yang menjadi ini ya, jadi bahan pembicaraan sekarang, pencemaran alam di Indonesia maupun di dunia nih, plastik sangat bermasalah gitu. Karena plastik ini memang dia suatu senyawa polimer. Jadi sebenarnya kalau hanya botol itu benar campuran, tapi kalau kita ambil senyawa penyusun utamanya adalah PVC gitu ya, polimer, polietilen gitu ya. Polietilen, ada juga polivinil gitu. Nah, itu sebuah polimer. Ya benar, ikatannya itu antara C, H, O dan lain-lain. Nah, itu kenapa sulit banget terurai gitu, baik itu sampai bertahun-tahun pun dia akan sulit terurai karena memang
polimer yang terikat antara monomer dari etilen, kemudian vinil, itu ikatannya sangat kuat. Nah, nanti kalau kita belajar di ikatan kimia, kita akan mengerti Mas Nikerio gitu kan, kenapa ikatannya sangat kuat nih polimer ini. Dia akan sulit terputus kalau hanya dengan misalnya panas atau misalnya dengan tekanan di alam gitu ya. Misalnya dikubur kan dia nggak hancur ya. Itu karena ikatan kimianya yang sangat kuat. Masuknya dia ikatannya kovalen ya kalau polimer itu. Kan jadi kalau kalian bayangkan monomer itu kan satu ya, seperti satu molekul gitu. Nah, kalau satu molekul itu saling bersusun berikatan gitu. Dimana kalau dia berikatan antara satu monomer dengan monomer yang lain hingga membentuk jumlah monomernya hingga ribuan, hingga ratus, hingga atau bahkan sampai jutaan, Mas, kalau untuk polimer PVC ataupun polyethylene ini pembuat plastik. Jadi mereka ibaratnya bergandengan gitu ya, saling bergandengan, jadi mereka makin kuat gitu ikatannya. Jadi itu salah satunya yang membuat kenapa plastik ini sulit terurai di alam. Nah, makanya banyak juga nih saintis yang mulai berinovasi gitu ya, membuat ini bisa juga nih sebagai ide PKM juga. Banyak yang membuat PKM, kalau ada yang belum tahu, ini program kreativitas mahasiswa. Nah, itu nanti kalian nanti akan ada workshop bentar lagi, karena saya salah satu panitianya, jadi tahu ya, nanti ikutin aja. Nah, di sana nanti kalian bisa ajukan, misalnya punya ide kreatif nih kayak Mas Nikerio, kenapa sih awal mulanya punya masalah nih, kok sulit terurai gitu ya. Kita cari bisa nggak sih plastik ini tapi dia mudah terurai gitu atau biodegradable gitu. Nah, ternyata bisa ya. Salah satu caranya misalnya kita mengganti bahan monomernya itu, misalnya satu unit monomernya itu kita ganti gitu, bukan lagi etilen ataupun vinil, tapi dengan misalnya dari bahan alam gitu. Misalnya dari ada yang pernah buat dari sari jagung. Nah, itu nanti di browsing aja, ada juga yang jurnal sudah sampai membuat edible gitu ya, mudah terurai seperti itu. Nah, biasanya memang kalau untuk bahan-bahan sintetik itu seperti etilen sama vinil itu kan bahan sintetik sebutannya ya, bukan dari bahan alam. Dia disintesis misalnya di industri ataupun disintesis di lab, kita buat gitu senyawanya. Nah, itu biasanya memang untuk membentuk suatu polimer, nantinya plastik, akan sulit terurai dibandingkan kalau kita ngambil monomernya, kita ekstrak dari bahan alam. Karena bahan alam kita tahu sendiri dia sifatnya tuh labil atau dia mudah sekali gitu ya berpengaruh gitu, terpengaruh dengan lingkungan gitu, baik itu cahaya maupun tekanan, terus ada panas seperti itu. Jadi itu Mas Nikerio, karena pengaruh ikatannya memang gitu ya, ikatan antara satu monomer dengan monomer yang lain itu sangat kuat. Selain itu juga monomer penyusunnya itu banyak gitu, nggak hanya satu monomer gitu, bisa sampai ratusan atau ribuan monomer, sehingga menyebabkan juga dia memiliki bobot molekul yang besar juga gitu, ada hubungannya. Oke, bagaimana Mas Nikerio? Sudah bisa dipahami? Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Terima kasih juga nih. Saya senang sih, maksudnya kalian kalau punya walaupun di luar konteks materi gitu kan, tapi kan ini masih nyambung ya. Kenapa sih ini, kenapa itu gitu. Kalian bisa sharing aja di sini. Oke, selanjutnya ada lagi yang lain ingin maju untuk share. Oke, Mbak Elvira ini, raise hand. Silakan Mbak Elvira. Oke, sudah muncul.
Baik, perkenalkan nama saya Elvira Yuliani Menem, NIM 4211023. Gambar yang pertama adalah sup ayam. Oke, menurut Mungkin dari teman-teman ada yang tahu sup ayam termasuk unsur Campuran. benar campuran. Karena sup ayam sudah dicampur dengan bumbu dapur dan sayuran-sayuran lain. Yang kedua, cuka. Senyawa. Ya, benar karena cuka memiliki asam asetat yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang ketiga, oksigen. Unsur karena oksigen adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi. Yang keempat, air raksa. Air raksa termasuk unsur, senyawa, atau campuran? Unsur. Ya, benar. Unsur karena air raksa atau merkuri adalah unsur kimia pada tabel periodik dengan simbol Hg dan nomor atom 80. Gambar yang ke-5 yaitu parfum. Parfum termasuk unsur, senyawa, atau campuran? Ya, benar karena parfum merupakan campuran dari homogen antara bahan kimia dan pewarna. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Oke, baik Mbak Elvira, terima kasih atas sharingnya. Tadi bagus ya, air raksa mungkin teman-teman ada yang belum tahu di sana nama lain dari merkuri atau Hg. Nah itu kita sebut sebagai air raksa. Bentuknya memang seperti itu. Kalau di permukaan dia nggak bisa bercampur, jadi membuat seperti apa tadi ya? Tidak ya karena gaya adesinya itu dia tidak bisa menempel di permukaan. Gitu beda dengan air ya. Kalau air kan dia bisa kayak menempati ruang gitu. Kalau dia ya udah membentuk gelembung seperti itu. Nah, biasanya air raksa dimanfaatkan di mana? Ada yang pernah lihat atau pernah tahu? Termometer itu. Nah, ya oke. Paling gampang dilihat itu adalah termometer gitu yang masih menggunakan air raksa ya, bukan yang digital. Kalau digital mungkin dia tidak terlihat dan juga bukan menggunakan merkuri. Kalau yang digital itu tentu dengan hantaran panas dan nanti dirubah digital gitu ya, di listrik kemudian digital. Nah, kalau yang merkuri itu biasanya yang paling bawah itu kan ada, kalau dia akan menunjukkan suhu tertentu gitu ya saat diukur ke badan gitu. Nah, nanti untuk prinsipnya mungkin kalian bisa juga tuh cek kok kenapa sih dia bisa gitu ya bisa menunjukkan suhu badan kita tuh sama gitu, air raksa itu sensitif. Nah, oke. Selanjutnya ada lagi sebelum saya lanjutkan materi. Mungkin satu orang lagi. Silakan. Oh ya, Mbak Fauzia, silakan Mbak. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah, Mbak. Silakan. Oke. Perkenalkan, saya Fauzia Rima Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 4211026. Langsung gambarnya aja ya, Bu. Iya, Mbak. Silakan. Langsung gambarnya aja.
Oke, jadi ini untuk gambar yang pertama, ada yang tahu teman-teman ini termasuk unsur, senyawa, atau campuran? Unsur. Dari apa, ayo? Kan ya, ini aluminium. Itu termasuk unsur. Selanjutnya, ada yang tahu? Ya, termasuk senyawa natrium bikarbonat. Tidak kepecah. Ini air kopi ya, teman-teman. Campuran. Oh, ini adalah prosa. Senyawa. Benar. Terus ini Unsur. dari apa, yuk? Unsur. Sulfur. Sulfur ya. Terus yang terakhir ini Terima kasih Bu. Ya, oke Mbak Fauzia, terima kasih. Tadi belum ditanya loh sama Mbak Fauzia yang belerang itu, kalau yang ditanya pasir gimana? Iya Enggak. kan? Iya, makanya teman-teman langsung jawab unsur. Apa yang unsur? Saya bingung. Oh, maksudnya belerangnya. Oke. Gitu ya. Mungkin ada yang udah pernah ke Kawah Ijen ya. Itu biasanya banyak tuh yang ngambilin belerang dari kawahnya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan, di-share? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi materi saya. Ya, sudah cukup ya, saya rasa udah paham semuanya. Bedanya, utamanya itu bedanya antara senyawa dan juga campuran gitu ya. Supaya nanti gunanya supaya nanti kalian bisa mempertimbangkan apakah misalnya kalau campuran kan dia nantinya bisa dipisahkan ya secara fisika seperti yang kemarin yang sudah saya jelaskan teknik-tekniknya, ada ekstraksi. Kalian sudah baca ya, sudah saya share juga materinya di GC. Nah, kalau untuk senyawa, apabila itu senyawa ataupun unsur, berarti kan dengan teknik yang kemarin, dengan teknik pemisahan, dia tidak bisa dipisahkan ya. Jadi fungsi kalian pertama tahu itu campuran atau bukan, itu seperti itu. Oke, selanjutnya saya share screen. Ini masih sama materinya, tapi kita melanjutkan ke bagian kedua, yaitu tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, di sini materi ini dia dapat mengalami perubahan. Kemarin ya, materi itu adalah kimia itu akan mempelajari materi di mana dia bisa menempati ruang dan juga memiliki massa gitu ya. Jadi materi itu baik itu unsur, baik itu senyawa, campuran, nah itu disebut sebagai materi. Jadi di sini materi bisa mengalami perubahan fisika di sini. Kemudian ada perubahan kimia, dan yang terakhir di sini ini tidak terlalu dibahas sih karena kan dia spesifik terhadap nuklir saja, yaitu perubahan nuklir. Tapi mungkin untuk pengetahuan umum juga penting juga supaya kalian paham juga. Perubahan nuklir ini di sini ada peluruhan radioaktif atau radioaktif decay, kemudian nuklir fusi dan nuklir fisi. Jadi ada fisi, ada fusi. Mungkin kalian kalau pernah dengar di berita gitu ya, biasanya kan lembaga Batan itu, Badan Tenaga Nuklir, nah dia penelitiannya ya tentang nuklir ini. Nah, yang belum tahu tuh nuklir tuh apa sih gitu. Nah, tadi yang dikatakan fisi dan fusi. Jadi bedanya kalau reaksi fisi itu adalah dia dari satu unsur, kemudian nanti diberikan suatu energi. Nah, kemudian dari energi itu nanti dia akan memecah gitu ya, atau memecah karena memutus ikatan antar atomnya gitu. Jadi ini bentuknya atom. Jadi atom ini memiliki neutron-neutron, dan neutron ini yang akan dikeluarkan sehingga dia dapat menghasilkan energi yang besar gitu, energi nuklir.
Ya, ibaratnya kita bukan lagi membahas tentang memutus ikatan antara atom di dalam senyawa, tapi ini memutus ikatan neutron di dalam atom gitu ya, kan udah makin ini lagi ya, makin dalam lagi. Tapi kita di farmasi nggak belajar ini sih. Selanjutnya untuk ini kan fisi, kalau ini fusi. Kalau fusi ini bedanya adalah dia gabungan antara dua atom, yaitu biasanya deuterium atau tritium. Nah, dia digabungkan, nanti setelah digabungkan dia akan berubah menjadi atom helium gitu ya, karena ada interaksi antara elektron dan neutron di dalamnya. Selain itu dia juga akan menghasilkan energi yang besar, itu energi nuklir namanya. Itu sekilas tentang radioaktif ya. Kemudian sebenarnya radioaktif juga nanti dipelajari di apa ya, di mata kuliah pilihan sih nanti di semester atas. Nah, biasanya untuk alat-alat kesehatan gitu, atau misalnya untuk apa, penelitian tentang apa sih namanya, kita ingin melihat perkembangan misalnya suatu sel kanker yang ada di dalam gitu. Nah, biasanya bisa juga dimasukkan suatu apa, senyawa yang mengandung radioaktif gitu ya. Jadi nanti dia akan menghasilkan, kalau kita lihat visual gitu ya di layar komputer, dia nanti akan menghasilkan berpendar gitu ya di dalam tubuh, tapi tentunya dengan ini ya, dengan keamanan tertentu ya, sudah ada perhitungannya sehingga dia tidak memberikan efek samping. Nah, ini perubahan fisika, bedanya dengan perubahan kimia. Jadi perubahan fisika ini dia cirinya tidak mengubah komposisi atau identitas zat dan juga tidak menghasilkan zat baru. Nanti kita lihat contohnya apa. Kemudian perubahan kimia sebaliknya, dia mengubah komposisi atau identitas zat baru atau menghasilkan suatu zat baru atau produk baru. Nah, ini seperti misalnya pembentukan H2O. Nah, di sini pembentukan H2O di gambar yang kanan ini yang bergerak ini, kalian bisa lihat H2O itu sebenarnya dia walaupun senyawa, ternyata dia reaksi antara dua unsur gitu, yaitu unsur hidrogen H2 dan juga unsur oksigen di alam. Nah, tentunya dengan kondisi alam di lingkungan gitu, baik itu ada panas, kemudian ada tekanan dan lain-lain yang menyebabkan H2O tambah O2 dia jadi H2O gitu, jadi air gitu. Nah, kalau kalian ingin membuat sendiri ya akan sulit, karena kan kita di apa ya, maksudnya pada suatu reaksi ini tentunya ada kondisi tertentu yang perlu kita atur gitu. Nggak hanya kita mencampurkan satu bahan dengan bahan yang lain, nanti produknya akan sama gitu, jadi H2O. Nah, sama halnya nanti kalau kalian nanti belajar di kimia organik di semester 1 sudah ada belum ya? Saya lupa di kurikulum. Nah, di kimia organik nanti reaksi antara satu reaktan dengan reaktan yang lain, kalau misalnya tidak ditambahkan atau tidak dipanaskan misalnya, atau tidak ditambahkan suatu katalis, nah nanti produknya akan beda gitu. Makanya suatu reaksi kimia itu dia punya kondisi tertentu. Misalnya larutannya harus asam atau harus basa, itu bisa beda atau produknya nanti akan berbeda gitu satu sama lain. Selanjutnya ini contoh dari sifat fisika. Nah, ini yang dikatakan sifat-sifat fisika itu apa aja? Di sini ada titik leleh, kemudian titik didih, terus ada densitas, ada warna, dan juga pH. Gitu ya. pH mungkin ada beberapa orang yang mengiranya ini adalah sifat kimia gitu, karena ada asam, ada basa gitu. Ternyata dia masuk dalam golongan fisika ya. Kemudian apa yang disebut sebagai sifat fisika, tadi sifat kimia sudah. Nah, sifat fisika ini, sifat kimia maksud saya hanya bisa diidentifikasi gitu apabila sudah terjadi reaksi gitu. Kalau secara kasat mata kita nggak bisa menilai, misalnya ini ya korek api. Korek api sifatnya apa gitu, nggak terlihat secara mata gitu ya. Kalau secara fisikanya kan kelihatan ya, misalnya dia
bentuknya padat, kemudian warnanya apa nih, batangnya coklat, ujungnya nanti setelah dibakar hitam gitu. Nah, kalau sifat kimia ini nggak bisa kita lihat secara langsung. Nah, perlu ada di sini dikatakan bahwa perlu ada perubahan yang terjadi, yaitu reaksi kimia, baru kita bisa menetapkan bahwa si materi itu punya sifat kimia. Nah, contohnya sifat kimianya mudah terbakar gitu. Nah, ini contohnya ujung korek api gitu ya, kita gesek kemudian bisa menimbulkan api, berarti dia mudah terbakar. Nah, selanjutnya mudah berkarat nih, rusting. Nah, kalau kita lihat besi gitu kan, kita nggak bisa menilai ya dia sifat kimianya apa gitu kalau kita belum tahu sifatnya. Nah, kalau dengan adanya suatu reaksi gitu, misalnya dia dibiarkan di udara terbuka, kemudian kena hujan dan lain-lain, ya nanti lama-lama besinya itu nanti akan berubah, tadinya mengkilat warnanya seperti sifat besi ya, warnanya umumnya, kemudian nanti lama-lama menjadi kecoklatan, keropos dan lain-lain. Nah, ini mudah berkarat sifat kimianya. Kemudian reaktivitinya gitu ya, atau reaktivitasnya. Apakah suatu senyawa atau campuran ini reaktif atau enggak sih? Nah, kita nggak tahu sebelum kita melakukan reaksi kimia itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke perubahan fisika. Nah, perubahan fisika ini memiliki ciri tadi ya sudah disebutkan bahwa sifat fisika ada apa saja. Nah, ini ciri terjadi perubahan fisika. Yang pertama, dia berubah bentuk. Nah, sesuatu yang berubah bentuk itu nanti dia dikatakan mengalami perubahan fisika. Nah, tentu kita telusur lagi berubah bentuk, tapi dia zatnya berubah nggak sih atau komposisinya berubah nggak sih gitu. Kalau tetap berarti komposisinya tetap atau senyawanya tetap, berarti dia mengalami perubahan fisika. Selanjutnya ada perubahan ukuran. Perubahan ukuran dari besar ke kecil. Contohnya apa? Kalau kita motong-motong sesuatu gitu ya. Motong cabai, motong bawang, atau motong dari yang besar ke kecil menjadi partikel kecil, dia senyawanya sama atau unsurnya sama gitu ya. Misalnya kita memotong-motong tadi ya emas ataupun besi gitu. Tetapi dia ukurannya menjadi lebih kecil. Dia hanya mengalami perubahan fisika. Selanjutnya perubahan fasa. Nah, perubahan fasa ini masuk ke dalam perubahan fisika. Perubahan fasa ada apa saja? Ini diantaranya dari fasa padat ke cair disebut sebagai melting ya, meleleh. Kemudian liquid jadi gas. Ini mendidih gitu ya, kalau kita mendidihkan gitu. Nah, itu nanti dari liquid bisa menjadi gas. Kemudian ada evaporasi juga, liquid to gas. Tapi dia tingkatannya lebih tinggi dari boiling ya. Jadi kalau boiling, kalau kalian memasak air kan hanya timbul gelembung-gelembung, tapi belum sampai hilang semua ya bagian cairnya. Selanjutnya kondensasi, kebalikannya gas to liquid. Kalau kemarin kita bahas tentang proses pemisahan dengan distilasi, kalau kemarin masih ingat karena terburu-buru juga ya di akhir kemarin, kalau kalian baca lagi ada pemisahan dengan menggunakan distilasi. Nah, itu menggunakan prinsip kondensasi juga, di mana nanti dari suatu campuran yang berupa cair gitu ya, fasenya cair, nanti dipanaskan dengan titik didih tertentu. Nah, titik didih tertentu itu dipilih, maksudnya temperaturnya dipilih. Misalnya kita ingin memisahkan alkohol gitu ya, misalnya minuman beralkohol, kita ingin mengetahui kadar etanolnya. Berarti kita harus mendidihkan, harus memberikan temperatur di mana si etanol itu mendidih gitu, atau berubah dari liquid menjadi gas. Setelah itu nanti dia masuk ke bagian kondensasi, kondensor gitu ya, mengalami kondensasi yang sudah dari gas bentuk cair, kemudian nanti cairan itu masuk ke wadah yang lainnya gitu. Makanya nanti terjadi pemisahan gitu pada minuman beralkohol misalnya gitu ya, di mana yang tidak
tidak menguap pada si alkohol menguap itu adalah air, kemudian nanti si alkohol yang sudah dievaporasi itu dari liquid menjadi gas nanti akan terpisah gitu dengan di wadah yang lain. Kemudian ada freezing. Ini kalau kita naruh air di freezer gitu ya, dari liquid menjadi solid. Sublimasi contohnya seperti kamper gitu. Kalau kita taruh misalnya di lemari, di kamar mandi, dari solid dia bisa tiba-tiba hilang. Nah itu karena memang dia sifatnya mudah mengalami sublimasi. Deposition ini bisa dari gas menjadi padatan gitu contohnya. Nah, ini cara merubah atau cara suatu materi dapat mengalami perubahan fisika. Pertama dengan cara grinding. Ini di grinder, tahu ya, seperti digiling. Kemudian di cutting, potong-potong, di crushing. Crushing gitu ya, hampir sama di grinding tapi dia lebih menghancurkan lagi. Kemudian ada bending, ada breaking, heating gitu, dan juga squishing juga bisa. Nah ini seperti misalnya palu gitu ya, ingin memecahkan batu yang tadinya besar menjadi lebih kecil, kemudian ini mencop atau memotong-potong suatu bahan, kemudian ini menghaluskan, namanya mortar gitu ya, bisa menghancurkan dari misalnya bentuknya padatan yang ingin kita hancurkan menjadi serbuk seperti itu. Nah, biasanya banyak nanti digunakan kalau kalian nanti praktikum di farmasetika gitu ya, ataupun tentang praktikum obat. Nah, biasanya kita memerlukan alat ini, mortar. Selanjutnya perubahan fisika. Nah, ini tadi sudah ya, dia mengalami perubahan bentuk, kemudian ukuran, kemudian nah ini perubahan fisika ini sifatnya dia reversible gitu. Sedangkan kalau perubahan kimia dia ada yang reversible, ada yang irreversible atau tidak bolak-balik ya. Reversible ini kan bisa bolak-balik. Maksudnya misalnya kalian es batu gitu ya, es batu dilelehkan menjadi air, kemudian air bisa tadi di freezing atau ditaruh freezer bisa jadi es batu lagi gitu ya, dan seterusnya gitu. Semua perubahan fisika ini bersifat reversible. Kemudian masuk ke perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini contohnya dia akan merubah satu bentuk menjadi suatu senyawa menjadi senyawa lain atau suatu zat menjadi zat lain. Nah, contohnya kalau kita membakar sesuatu, kita membakar kayu di sini. Kayu yang tadinya bentuknya padat gitu, tiba-tiba kalau misalnya terus dipanaskan, dia bisa jadi hilang, hanya sisa karbonnya saja. Warnanya hitam gitu ya. Kalau kalian pernah lihat, karbon itu ya sudah, dia seperti misalnya dimanfaatkan sebagai karbon aktif ya. Karbon aktif, nah itu kan bentuknya karbon, benar-benar karbon murni, sudah tidak ada atom oksigen lagi. Kan kalau di kayu ini dia terikatnya dari CHO, kemudian ada unsur-unsur lain juga. Nah ini setelah di burning atau dibakar gitu ya, dia akan berubah bentuk gitu. Selanjutnya merubah zat ya tadi. Selanjutnya berkarat, rusting. Nah ini mungkin dia awalnya bentuknya hanya dari Fe2O3 gitu ya misalnya, atau besi oksida. Nah setelah berkarat dia berubah gitu ya, jadi misalnya dari Fe3 jadi Fe2, jadi unsurnya sudah berbeda. Selanjutnya dekomposisi. Dekomposisi tentu gitu, misalnya di sini terlihat ada tulang ya, jadi misalnya bangkai hewan gitu bentuknya. Nah, kalau hewan itu tentunya tersusun dari kemarin ya, dari unsur-unsur yang terbanyak ada CHONPS itu yang di unsur-unsur yang banyak di dalam tubuh. Nah tentunya nanti kalau mengalami peruraian, dekomposisi,
dia hanya menyisakan bentuk tertentu gitu ya, atau senyawa tertentu. Nah, selanjutnya polimerisasi ini juga merupakan perubahan kimia yang terjadi. Polimer tadi ya, gabungan antara satu monomer dengan monomer yang lain. Selanjutnya di sini perubahan kimia dapat terjadi karena adanya reaksi kimia yang disebabkan oleh adanya pembentukan ikatan atau pemutusan ikatan gitu ya. Kalau pemutusan ikatan tadi dekomposisi gitu. Karena kita ingin dekomposisi kan peruraian gitu ya. Jadi yang tadinya bentuknya hidrokarbon ada CHO, kemudian karena adanya seperti peruraian gitu, karena adanya bakteri yang memutus ikatan antara CHO gitu. Nah, dia jadi nanti bentuknya hanya C aja, kemudian mungkin saja hanya tersisa tulangnya saja seperti tadi ya terlihat. Nah, ini mungkin kalsium oksidanya saja yang tersisa di dalam tubuh begitu ya. Dagingnya sudah tidak ada. Nah, oke, pada umumnya perubahan kimia ini terjadi karena adanya reaksi kimia. Nah, ini ada 5 tipe reaksi kimia yang mungkin terjadi. Tipe yang pertama ada yang disebut sebagai reaksi composition gitu ya, reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan ini terjadi apabila antara satu unsur dengan unsur yang lain atau satu molekul dengan molekul yang lain membentuk suatu senyawa baru gitu. Contohnya di sini H2 dengan O2 jadi H2O. Beda ya. Sebelah kiri ini reaktannya ada molekul H2, kemudian ada molekul O2, kemudian sebelah kanan produknya H2O. Selanjutnya yang tipe yang kedua adalah reaksi dekomposisi. Ini adalah reaksi peruraian. Jadi dia dari suatu senyawa ataupun suatu zat, dia diputus menjadi 2 bentuk. Nah, ini sebaliknya ya, dari H2O bisa juga dekomposisi menjadi H2 dan O2. Yang ketiga adalah reaksi pergantian. Nah, reaksi pergantian ini apabila satu atom digantikan dengan atom yang lain. Nah, contohnya ini simbolnya ya. Mungkin kalau ngeliat simbol agak bingung, kita contohkan reaksinya aja. Di sini ada logam Mg dengan direaksikan dengan asam klorida. Ini 2HCl kan kalian masih ingat ya, stokiometrinya disamakan koefisiennya. Nah, dia akan menghasilkan gas H2 dan juga di sini ada garam magnesium klorida. Nah, di sini terjadi perpindahan gitu. Yang berpindah yang mana? Dan yang berpindah adalah Mg-nya di sini. Mg akan menggantikan H pada asam klorida membentuk suatu garam magnesium klorida. Selanjutnya yang keempat ada double replacement reaction. Berarti ada 2 yang berpindah gitu. Kalau ini kan salah satu, karena yang satunya hanya berbentuk unsur ya, unsur logam. Kalau ini keduanya senyawa, yaitu senyawa kalium iodida dengan senyawa plumbum nitrat PbNO3. Nah, ini setelah direaksikan menghasilkan produk baru, yaitu 2 senyawa yang berbeda juga. Ada PbI2, ada KNO3. Nah, itu disebut sebagai double replacement. Nah, selanjutnya di sini ada disebut nah di sini perubahan kimia dia dapat menyebabkan beberapa hal di sini. Yang pertama adalah perubahan warna. Gitu ya, perubahan kimia ini dapat menyebabkan perubahan warna, kemudian bisa menyebabkan perubahan bau. Selanjutnya pembentukan endapan atau precipitate ini, pembentukan endapan. Selanjutnya bisa juga pembentukan gas atau bubble, seperti pembentukan CO2, gas CO2 kalau di dalam, kalau kalian ini ya menyeduh suatu effervescent, itu bentuknya seperti tablet. Kalau merek itu apa?
namanya ya, saya lupa mereknya. Itu kalau dimasukkan ke dalam air nanti redoxon misalnya, dan dia bisa membentuk gelembung-gelembung atau adem sari gitu, ada gelembung-gelembung udaranya, yaitu pembentukan gas CO2-nya di sana. Selanjutnya bisa juga menyebabkan perubahan fisika yang mengikuti gitu. Jadi kalau dia direaksikan dengan kimia ternyata juga terjadi perubahan fisika di dalamnya. Seperti melting point-nya nanti berubah. Kemudian boiling point, densitas, warna, dan juga pH. Jadi maksudnya adalah misalnya tadi ya di sini sifatnya akan berbeda. Mana ya contohnya? Nah, misalnya di sini KI dengan PbO3 kemudian menghasilkan PbI2. Nah, nanti PbI2 ini akan memiliki sifat yang baru gitu. Dia akan beda dengan sifat dari PbNO3, sifat fisikanya ya. Baik itu titik didih, kemudian tadi titik lelehnya, dia akan berbeda. Nah, ada juga di sini yang mengalami baik itu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Gitu. Nah, ini biasanya dia akan merilis atau memberikan energi yang keluar itu adalah suatu panas ataupun suatu cahaya. Nah, ini keduanya suatu perubahan ini mengalami dua bentuk ya, perubahan kimia dan juga perubahan fisika, di mana nantinya akan merubah energinya dalam bentuk panas maupun cahaya. Nah, di dalam perubahan tadi, baik itu perubahan fisika maupun perubahan kimia, nah di sini ada suatu energi yang dikonversi gitu. Nah, kalau kalian pernah mendengar hukum energi ya, kalau kalian belajar di termodinamika, mungkin pernah mendengar juga. Jadi ini hukum energi ada dua perubahan gitu. Yang pertama adalah tidak ada energi yang dibuat atau bisa dihancurkan gitu ya. Jadi energi ini terbentuk ya karena memang dari hasil perubahan fisika atau perubahan kimia yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah hukum termodinamika yang kedua adalah jadi suatu energi itu dia tidak bisa dihancurkan, tapi dia bisa berubah menjadi lebih rendah ya, atau di sini lebih kecil energinya gitu. Yang tadinya dia punya energi yang besar, dia dengan adanya perubahan fisika ataupun perubahan kimia, dia menghasilkan energi yang lebih kecil gitu intinya. Nah, selanjutnya di sini ada dua jenis energi yang terbentuk gitu ya dari hasil perubahan fisika ataupun kimia. Dia energinya itu dia bisa rilis atau keluar, atau ada juga perubahan yang membutuhkan energi, mengabsorb energi gitu. Nah, ada dua, kita bagi dua sebutannya. Yang pertama adalah perubahan eksotermis. Eksotermis ini dia cirinya nanti akan menghasilkan suatu panas gitu, reaksi-reaksi yang menghasilkan suatu panas. Misalnya kita membakar kayu tadi gitu ya, membakar kayu. Nah, dia merupakan disebut sebagai reaksi eksotermis seperti itu. Nah, selanjutnya yang berlawanan atau sebaliknya adalah endotermis. Nah, endotermis di sini adalah kita malah membutuhkan energi. Kita membutuhkan energi, misalnya kita menyerap panas untuk nantinya hasil reaksi tersebut malah menghasilkan hal yang dingin gitu ya. Di sini contohnya misalnya kayak reaksi fotosintesis gitu. Fotosintesis di sana kan pohon itu mengambil energi dari matahari, kemudian di dalam tumbuhan itu terjadi reaksi biokimia, ada CO2, H2O, kemudian ditambah energi dari cahaya itu, dia membentuk ada karbohidrat atau simpanan, dan juga selain itu ada oksigen di sana. Nah, oksigen di sana yang memberikan hawa sejuk di sana kan. Nah, itu ciri dari perubahan secara endotermik. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau untuk endotermik
Misalnya kita melarutkan garam di dalam air. Nah, coba aja, tapi dengan kondisi yang banyak ya garamnya. Misalnya jangan hanya 1 sendok terus dilarutin di dalam air segelas, itu kurang terasa. Nah, kalau kalian ingin coba gitu misalnya di mana ya, mungkin kalau di rumah nanti diomelin garamnya habis. Ya pokoknya nanti dicoba aja kalau nggak percaya gitu ya. Kalau kita melarutkan garam ini di dalam air itu, dia akan memberikan efek dingin gitu di gelasnya. Nanti kalian pegang gelasnya itu akan terasa beda gitu, apa namanya, suhunya ya, karena dia memang terjadi yang dinamakan reaksi endotermis. Nah, selanjutnya di sini fotosintesis juga. Kemudian nih di sini ada reaksi-reaksi kimia juga, misalnya antara barium hidroksida oktahidrat gitu dengan amonium klorida. Nah, ini reaksinya nanti endotermis. Kemudian apabila kita mencampurkan KCl, ini potasium klorida, ini sama dengan NaCl. Kalau NaCl kan sodium ya. Kalau potasium ada kalium, nama lainnya. Nah, ini nanti menghasilkan dingin gitu, atau dia termasuk reaksi endotermis. Oke, nah selanjutnya di sini ada pertanyaan nih. Apa tipe reaksi yang terjadi pada gambar di sini? Ada yang bisa jawab? Reaksinya perubahan kimia kah atau perubahan fisika? Perubahan kimia, eksotermis. Eksotermis. Oke, terima kasih Mas Henry, lengkap ya. Baru saya mau tanya dia termasuk ekso atau endo, udah dijawab lengkap. Jadi di sini perubahan kimia, betul, jadinya kembang api. Selanjutnya kenapa eksotermis gitu? Karena memang di sini cahayanya di sini kalau kalian coba aja gitu ya, kena percikannya tuh panas gitu. Nah, makanya dia disebut sebagai reaksi eksotermis. Nah, ini untuk kembang api, kenapa sih dia bisa warna-warni gitu ya? Kalian penasaran nggak sih dulu? Kalau saya dulu sempat penasaran juga kenapa warnanya bisa beda gitu ya. Ternyata ya memang unsur penyusunnya dia beda. Nah, unsur penyusun ini kalau di dalam tabel periodik dinamakan unsur transisi gitu ya. Nanti kalian coba cek. Nah, unsur transisi ini memiliki ciri khas warna yang beda-beda. Nah, ini contohnya untuk warna merah, dia berasal dari unsur Sr, strontium, kemudian kalau oranye dia dari kalsium, kemudian yellow misalnya dia natrium. Jadi suatu unsur logam itu apabila dipanaskan gitu, nanti dia akan menghasilkan nyala yang beda. Nah, nanti ada nih di analisis semester selanjutnya, misalnya kalian melakukan analisis boraks ya. Boraks di dalam, tahu kan boraks ya, pengawet yang dilarang itu loh. Di dalam apa biasanya tahu ataupun bakso itu ada di analisis makanan minuman nanti. Nah, salah satu identifikasinya yaitu dengan nyala api gitu ya, identifikasi dengan nyala api. Nah, pertama misalnya kita ekstraksi dulu nih si baksonya, kita ambil airnya dari rendaman bakso itu, kita celupkan di dalam suatu ose ya, misalnya kawat besi gitu. Kita celupkan aja kawat besi di dalam air itu, air ekstraksinya. Kemudian setelah itu baru kita bakar dengan api. Nah, kalau nanti apinya, kan api biasanya warnanya itu kalau di oranye ya, agak-agak oranye itu, kalau nanti dia berubah menjadi warnanya itu hijau, nah itu mengindikasikan dia mengandung logam barium, ini ada B ya. Kan kalau apa, maksud saya boron ya, kalau boron itu sama dengan barium, ini warnanya green. Jadi nanti apinya dia akan berubah menjadi green atau terlihat nyala api yang warna hijau kalau dia memang mengandung suatu senyawa boraks. Itu cara gampang untuk mengidentifikasi dengan nyala api. Jadi itu. Nah, selanjutnya di sini reaksi apa yang terjadi? Ini maksudnya adalah menggoreng telur ya, bikin telur ceplok misalnya.
reaksi kimia atau fisika? Kimia, eksotermis. Ya, oke. Reaksi kimia ya. Kenapa Mas disebut reaksi kimia? Nah, di sini kan how do you know gitu kan katanya. Karena nggak bisa kembali ke wujud semula. Ya, betul. Selain itu ada lagi tadi ciri yang dikatakan mengalami perubahan kimia itu apa? Selain tadi tidak bisa ke bentuk semula karena dia berbeda ya hubungannya, karena dia berbeda senyawanya dari yang satu dengan yang lain. Misalnya pertama itu kan kalau kita tahu telur itu kan protein, dia bentuknya adalah suatu globular ya, maksudnya bentuk ininya molekul proteinnya. Nah, selanjutnya dia setelah dipanaskan dia akan mengalami apa namanya? Ada yang tahu? Kalau kita masak telur, kenapa dia bisa jadi padat sih? Tadinya cair tuh. Yang tahu? Denaturasi ya? Masih ingat nggak? Denaturasi protein. Nah, itu dari yang awalnya cair, dia bisa menjadi menggumpal nih, baik itu direbus maupun digoreng seperti itu. Nah, selanjutnya ini reaksinya apa? Fisika. Fisika. Fisika ya, setuju semua fisika atau ada yang kimia? Es meleleh? Fisika. Fisika, Bu. Fisika. Kemudian dia termasuk endotermis atau eksotermis? Endo ya, karena dia membutuhkan suatu energi untuk bisa melelehkan, kemudian nanti efeknya ada dingin di sana. Oke. Selanjutnya ini, kalau kalian masak bikin kue lah, contohnya di sini pie ya, kue pie. Ada perubahan apa sih kalau bikin kue tuh? Fisika, kimia? Itu dulu deh. Kalau untuk endotermik dan eksotermik ya agak sulit. Kimia. Oke, ada yang fisika? Kimia. Oke, kenapa perubahan kimia? Ada yang ingin menjelaskan? Itu Ya? Halo, keputus deh suaranya. Mana Mbak Putu? karena mengalami perubahan dari bentuk, bau, dan strukturnya, Bu. Dari awal bahannya itu kan bisa tepung, setelah itu menjadi pie seperti itu. Ya, betul ya. Jadi itu penjelasan awalnya yang awalnya ada telur, ada tepung, margarin gitu kan. Kalian campurkan, kemudian kalian masak, ternyata ada perubahan warna juga di sana, ada warnanya menjadi coklat, tadinya mungkin putih gitu ya. Kemudian bentuknya juga jadi mengembang. Gitu. Selain itu juga di sini terjadi namanya reaksi Maillard gitu. Kalau kalian pernah dengar reaksi Maillard itu adalah reaksi antara apa ya namanya suatu gula dengan suatu senyawa yang mengandung gugus amin gitu. Nah, biasanya suatu protein. Makanya kalau kalian misalnya goreng sesuatu gitu ya, karena ada reaksi Maillard di sana, dia bisa berubah menjadi kecoklatan di sini. Nah, ini terjadi reaksi kimia. Oke, kita lanjut. Ini mau ngapain nih dia? Oh, ini mau mencampurkan Mentos ya, permen Mentos dengan Coca-Cola. Ada reaksi apa nih nanti? Perubahan apa maksudnya? Perubahan kimia atau perubahan fisika? Pernah nggak ngelihat video perubahan Mentos dan masukin Mentos ke dalam Coca-Cola? Pernah, Bu. Nah, itu terjadi.
bisa mental ya kalau misalnya dia ditutup ya. Iya, bisa. Nah, itu oke, terjadi perubahan apa berarti? Kimia. Iya. Perubahan kimia karena apa? Cirinya. Dia terbentuk apa tuh? Gas. Siapa tadi jawab gas? Hilang orangnya. Siapa tadi? Mas, siapa? Afif ya. Kenapa pembentukan gas apa Mas di sana? Gas CO2. Ya, betul ya. Mas Afif jawabannya di sana nanti terbentuk gas CO2 gitu ya, ada gelembung-gelembungnya. Nah, gas CO2 ini kan kalau pembentukan gas tentunya nanti akan meningkatkan tekanan di sana. Makanya kalau misalnya kalian nyoba-nyoba gitu ya, dikocok-kocok gitu ya, selain soda itu sendiri mengandung gas CO2, ditambah lagi mentos gitu, terjadi reaksi di sana menghasilkan gas CO2 yang lebih banyak gitu. Nah, ini jadi pencampuran ini disebut perubahan kimia. Selanjutnya ini gampang, ini udah tadi dikasih tahu perubahan apa? Agar Kimia, Bu. Ya. ya, oke. Oke, setuju semua perubahan kimia pagar berkarat gitu ya, jadi oksidanya, perioksidanya. Selanjutnya di sini air yang dididihkan. Fisika apa kimia nih? Fisika. Fisika? Oke. Ya, setuju semua fisika. Betul ya, jadi air mendidih tadi hanya perubahan fasa di mana dari cair menjadi bentuk gasnya, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini nggak jelas ya kalau gambar doang, kalau nggak saya terangkan, atau ada yang paham nih dari gambar ini apa? Tebak gambar. Maksudnya apa? Adonan kue apa bukan, Bu? Whipped cream ya, Bu? Ya, biasanya whipped cream itu dibuatnya dari apa? Telur ya, Bu? Nah, Telur yang dikocok. betul, betul. Jadi benar ya tadi whipped cream tanpa saya jelaskan dari putih telur yang dikocok. Nah, dia terjadi perubahan apa tuh? Fisika. Kimia. Sepakatin dulu sana, voting dulu coba. Ada yang kimia, ada yang fisika. Fisika, Bu. Fisika, ada yang kimia? Fisika, Bu. Mbak Luciana tadi jawab kimia ya? Ya, oke. Disepakati fisika atau kimia? Ya, betul ya, fisika, karena di sini hanya merubah bentuknya aja. Sebenarnya senyawa yang ada di dalam ini masih sama gitu ya. Karena ini efek pengadukan di sini. Nah, selanjutnya di sini mencampurkan gula atau mencampurkan garam di dalam air. Perubahan apa? Kimia, Bu. Kimia, Bu. Yakin? Kimia, Bu. Perubahan fisik apa perubahan kimia? Kimia, Bu. Kimia, Bu. Oke. Ya, tadi yang perubahan fisik siapa tuh? Ada yang jawab perubahan fisik? Saya, Bu. Siapa tuh tadi? Nggak muncul di saya. Mbak siapa, Mbak? Halo, tadi siapa yang menjawab perubahan fisik? Kok hilang? Gimana, Mbak? Mbak siapa tadi? Nggak apa-apa, Mbak. Karena yang benar
adalah perubahan fisik gitu ya. Kenapa ayo? Ini agak-agak bingung kan kalian antara air dengan gula atau air dengan garam. Dia sebenarnya hanya terjadi perubahan fisik, bukan perubahan kimia. Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Karena suatu Perubahan- zat yang tidak disertai dengan pembentukan yang jenisnya baru. Ya, betul ya. Jadi dia walaupun dilarutkan nanti bentuknya tetap jernih gitu ya, nggak ada endapan, tapi dia senyawanya tetap gula gitu, dia nggak berubah gula itu. Kecuali misalnya salah satunya berubah, airnya misalnya jadi senyawa lain atau gulanya jadi senyawa lain di dalamnya. Gitu. Nah itu hanya itu baru terjadi perubahan kimia karena di sini pelarutan doang gitu, pelarutan aja. Kita melarutkan gula atau melarutkan garam di dalam suatu air, dan dia masuk dalam perubahan fisika. Kita masuk ke lebih susah lagi nih. Nah, ini perubahan fisika apa perubahan kimia? Ini adalah pembuatan perunggu bronze ya, bronze. Fisika. Fisika apa kimia? Fisika. Pembuatan ini loh, pembuatan perunggu. Kenapa disebut? Kenapa Mas Henry disebut perubahan fisika? Karena senyawa perunggunya nggak berubah menjadi senyawa baru. Kalau diubah ke lelehan lagi juga bisa perunggu. Emang perunggu itu susunannya dari apa? Apa dengan apa? Apakah dia hanya satu senyawa atau satu unsur? Ayo, ini lebih sulit lagi nih tingkatannya. Mulai bingung kan? Perubahan kimia atau perubahan fisika di sini? Ada yang menjawab lain selain perubahan fisika? Perubahan kimia, ada yang bisa menjawab perubahan kimia, kemudian jelaskan? Oke, coba browsing dulu lah. Oh, siapa itu tadi? Kimia kayak Mas siapa tadi jawab? Nikerio, Bu. Ya, Mas Nikerio, gimana jelaskan coba? Karena perunggu itu kan merupakan campuran dari tembaga dengan timah kan, jadinya terdapat zat baru gitu, Bu. Ya, betul ya. Jadi yang dinamakan dia adalah campuran antara unsur tembaga dan juga tadi timah. Dia menghasilkan logam baru yang disebut logam alloy. Ya, alloy itu adalah gabungan ya dari beberapa logam. Nah, dia membentuk senyawa baru. Nanti bentuknya ya itu tadi CuSN gitu ya. Tadinya kan hanya Cu dan Sn masing-masing. Kemudian digabungkan menjadi bentuk alloynya gitu. Jadi dia di sini mengalami perubahan kimia. Kemudian ini pembuatan apa nih? Kimchi ya contohnya. Ini terjadi apa? Perubahan kimia atau fisika ya? Fisika. Oke, saya detailkan lagi ya. Terjadi proses fermentasi kimchi di sini. Atau pembuatan kimchi lah. Kan dia ada proses fermentasi. Perubahan fisika atau kimia? Kimia. Ya, oke, betul ya. Karena tadi mungkin saya kurang spesifik ya. Kalau ngelihat kasat mata ya fisika aja dicampur, kemudian dipotong-potong, tapi setelah ditambahkan lagi clue-nya, terjadi fermentasi. Karena dalam pembuatan kimchi, ada yang pernah buat kimchi di sini? Nah, yang suka nonton drakor nih, nyoba-nyoba buat. Makannya, Bu. Oke, makannya ya. Nggak apa-apa. Kalau makannya rasanya apa, Mbak Nabila? Nggak enak. Oke, rasa. Kayak ada asam pedesnya gitu, Bu. Ya, betul ya. Lebih asamnya ya. Kalau pedasnya itu kan memang dari tambahan cabenya atau pemberi rasa pedas. Nah, asamnya itu adalah proses dari
fermentasi itu dia menghasilkan asam laktat karena tadinya kan dia bentuknya hanya ini ya, namanya apa Mbak, daunnya itu menggunakan daun apa, sawi ya, sawi putih ya, sawi putih kemudian dicampurkan ada garam di sana, kemudian gula, kemudian kita fermentasikan atau didiamkan pada tempat yang tertutup. Maka di sini kan tertutup rapat ya. Didiamkan biasanya 3 hari. Itu ada caranya kalau kalian searching di YouTube tuh cara membuat kimchi. Saya juga pernah mempraktekkan di praktikum dulu ada namanya mata kuliah bioteknologi. Itu mereka mencoba sendiri gitu. Dan memang tadinya kan nggak asam ya, namanya sawi putih, cuma dicampur air, kemudian hanya dicampur gula dan juga tentu pedesnya, terus ada garamnya, nggak ada rasa asam di sana awalnya. Tapi ternyata setelah difermentasi, didiamkan, diinkubasi selama 3 hari, dia menghasilkan rasa yang asam. Nah, rasa asam itu dia di sini terbentuk senyawa metabolit baru gitu, yaitu asam laktat. Nah, ini senyawa ini yang bisa membuat apa ya, bagus ya untuk tubuh gitu ya, untuk pencernaan bagus. Makanya di Korea sana makan kimchi misalnya dicampur dengan daging ya, misalnya daging panggang gitu ya, supaya memudahkan pencernaan seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Oke, nah di sini untuk misalnya kalian udah ada yang pernah PCR di sini. Nah, kalau sudah ada yang pernah PCR di sini cara mengidentifikasi ini dia menggunakan reaksi apa nih? Fisika atau kimia aja? Kalau dilihat dari skemanya nih. Mungkin kalian bisa baca dulu. Terjadi perubahan apa? Perubahan terjadi ya reaksi apa? Perubahan fisika, perubahan kimia pada analisis PCR. Kita sampai jam berapa Mbak ini? 11.45 ya? 40. 11.50. 40. Oke, 11.40 ya. Bentar lagi. Ini udah mau selesai juga. Gimana? Ada yang ingin menyampaikan terjadi perubahan apa? Dalam melakukan analisis DNA virus dalam sampel gitu ya. Contohnya, nah itu menggunakan suatu analisis di sini. Nah, di sini bisa dilihat ya, karena di sini kita mengambil original DNA sequencing gitu ya dari sampel, kemudian kita campurkan dengan namanya di sini template-nya, campurannya, suatu template. Nah, nantinya dia akan terjadi polimerisasi DNA di sini. Nah, nanti dari polimerisasi DNA baru difragmentasi, baru nanti dibaca oleh alat itu, gitu ya, alat PCR-nya. Jadi nanti terlihat ya kode genetiknya sesuai enggak nih dengan standarnya. Nah, makanya itu salah satu mudahnya gitu ya, salah satu mudahnya pemahaman prinsip kalau prinsip dari PCR yang kalau kalian kemarin kan lagi marak nih ya analisis PCR. Kalau melihat dia COVID atau enggak gitu. Salah satunya dengan ini. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, ini pembuatan antibiotik penisilin. Menurut kalian terjadi perubahan fisika apa perubahan kimia dalam proses pembuatannya? Kimia. Kimia, Mas Henry, ada lagi yang lain? Ada yang memiliki pendapat fisika? Kimia. Kimia, Bu. Ya, oke, sepakat ya semuanya kimia. Mungkin ada yang ingin menjelaskan? Kenapa? Atau ada yang tahu nggak? Udah pernah tahu nggak ini antibiotik penisilin itu berasal dari mana?
Mas Henry nih mungkin tahu. Gimana Mas Henry? Gimana Bu pertanyaannya Bu? Pembuatan antibiotik penisilin ini dia berasal dari mana sih? Kemudian Dari prosesnya bakteri, dari dari apa? bakteri apa tapi lupa namanya. Oke, bakteri Mas, dari bakteri. Iya. Di sini udah jelas loh, masa dari bakteri. Suatu apa nih? Penicillium molds, coba di browsing. Dia jenisnya apa? Ada yang bisa membantu? Penisilimol apa, Pak? Apa mau penisilimol? Dari jamur, Bu. Nah, oke. Makasih Mbak Amanda. Nih sudah dibantu Mas Henry. Jadi bukan bakteri, Mas. Untuk penicillin ini dia berasal dari jamur ya, jamur penicillium di sini. Nah, dari jenis jamur ini dia saintis melakukan fermentasi di dalamnya. Tentu kalau fermentasi ini kan ada pelepasan. Gimana Mbak? Ini masih Mbak Rizka belum di-mute. Masih mencari. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini ada proses fermentasi, makanya cirinya dia mengalami perubahan kimia. Karena kan fermentasi ini dia nanti menghasilkan senyawa baru. Ya, oke, seperti itu. Oke, sudah. Nah, ini selanjutnya sebelum saya tutup, Nah, kenapa sih kita belajar kimia farmasi dasar? Nah, salah satunya, contohnya penerapannya dalam farmasi, kalau kita belajar lingkupnya di kimiaan organik, nanti kalau kalian belajar tentang garam-garam, yaitu garam natrium, nah ini ternyata fungsinya, yaitu natrium asetat dapat digunakan sebagai diuretika, kemudian pengakalis saluran urin, dan juga sebagai antisida sistemik. Nah, nanti di semester selanjutnya akan dibahas apa itu diuretika dan lain-lain. Kenapa sih garam natrium ini bisa menyebabkan kita meningkat gitu ya, misalnya frekuensi bolak-balik ke kamar mandi gitu ya, atau buang air kecil. Nah, selanjutnya di sini ada natrium bikarbonat. Nah, natrium bikarbonat tadi contohnya misalnya dalam pembuatan tablet effervescent. Kenapa tadi seperti redoxon gitu ya menghasilkan gas CO2. Nah, di sana ada campuran ini natrium bikarbonat. Nah, selanjutnya kalau kalian belajar tentang natrium klorida nantinya, nah ini dimanfaatkan contohnya di larutan isotonis ya. Misalnya untuk obat tetes mata atau cairan infus. Nah, biasanya kalau untuk obat tetes mata gitu ya, kenapa sih dia harus menggunakan ini cairan yang NaCl gitu kan. Nanti kalian belajar juga di farmasi fisik ya mungkin ya. Nanti akan berubah sifatnya, jadi kayak misalnya kalau kalian ingin membersihkan hidung, nah itu kan kita menggunakan, misalnya kalian beli ke apotek cairan infus, nah kenapa nggak pakai air biasa sih? Kalau pakai air biasa bisa sakit gitu ya rasanya. Nah kalau pakai cairan infus atau NaCl ini, dia bisa nggak kerasa gitu ya untuk membersihkan hidung. Nah nanti ada sifat fisika ya yang membedakannya. Nah selanjutnya ada natrium hipoklorida. Nah ini bisa digunakan untuk germisida, kemudian bisa sebagai zat pengoksidasi atau zat pemutih. Nah, hipoklorida. Biasanya ini hipoklorida kalau kalian gunakan untuk ini ya, pencuci baju itu ya yang warna pemutih baju. Nah, ini mengandung natrium hipoklorida. Selanjutnya natrium tiosulfat, dia bisa digunakan sebagai antiseptik ataupun antidotum. Antidotum ini untuk menghilangkan toksisitas gitu ya, mengurangi toksisitas misalnya dari sianida. Nah, ini
dulu zamannya Jessica, kalian mungkin zaman SMA ya pernah tahu kasus Jessica. Nah, dia ditambahkan suatu sianida dengan ukuran kecil aja, mungkin hanya berapa sendok, ujung sendok aja dia bisa meracuni ya. Nah, arsen, ini arsen kalau kalian pernah dengar peristiwa pembunuhan Munir, nah itu ditemukan senyawa arsen di dalam tubuhnya, nah, itu juga berbahaya. Kemudian timbal, PB, dan juga Hg. Nah, PB, Hg ini dan juga bismut, ini biasanya ada di polusi lingkungan. PB ini ada berasal dari misalnya dari buangan emisi kendaraan bermotor ya, timbal. Kemudian kalau Hg ini bisa dari limbah produksi ataupun memang dari bumi gitu ya, dari aliran sungai. Ini bisa juga mungkin dia terbioakumulasi di dalam ikan, kemudian di ikan di laut kan banyak ya, dia makan apa saja terbioakumulasi, nanti bisa juga ikan itu mengandung banyak Hg. Selanjutnya ada garam kalsium. Nah, nanti kalau kalian belajar garam kalsium, nanti kalian bisa lebih paham nih kenapa sih timbul karies gigi, kemudian nanti ada juga tentang gejala alergi, kemudian ada gangguan saraf, contohnya migrain. Nah, ini kalau nanti kalian belajar kalsium, dasarnya di sini. Kemudian untuk kimia organik, tentunya banyak sekali atau luas untuk kimia organik ini. Obat-obatan, hampir semua obat-obatan itu masuk dalam organik ya, baik itu antibakteri, antivirus, kemudian antibiotik, kemudian pengawet makanan, minuman, pewarna, pengawet gitu. Kemudian biomolekul karbohidrat, protein, ini masuk dalam contohnya adalah senyawa organik ya sebutannya. Kemudian dalam pembuatan kosmetik, parfum, sabun, tanaman obat. Nah, ini tanaman obat nanti senior atau kelas kalian banyak eksplorasi di sini untuk dijadikan kandidat obat herbal. Misalnya dia mengandung banyak senyawa tanin, alkaloid, atau flavonoid dan lain-lain. Kemudian vitamin. Nah, kemarin sempat dibahas di biokimia ya, praktikum biokimia ada vitamin larut lemak dan larut air. Nah, selanjutnya adalah aplikasi, saya agak cepat aja, aplikasinya nanti difusi ya, proses difusi itu apa, dia secara umum itu dia akan konsentrasi itu akan bergerak dari yang tinggi ke rendah gitu. Contohnya, nah, difusi ini dipengaruhi oleh konsentrasi, temperatur, dan juga tekanan. Nah, contohnya proses osmosis gitu ya. Proses osmosis itu dia akan bergerak dari yang konsentrasi rendah, dari konsentrasi tinggi kemudian ke rendah. Begitu sebaliknya. Sehingga nantinya dia akan menciptakan lingkungan yang setimbang gitu ya. Memperoleh kesetimbangan. Nah, ini juga kalau di dalam biokimia nantinya misalnya proses ekstraseluler. Nah, ini dari protein masuk keluar gitu. Di sini ada lipid yang kemarin masih ingat nggak ekor dan kepala. Nah, ini contohnya dia bisa keluar masuk seperti itu dari yang tinggi ke bagian yang rendah. Nanti yang bagian bawahnya misalnya sudah banyak, nanti akan keluar lagi gitu dan seterusnya. Nah, ada juga yang berbeda, ada yang konsentrasi bergerak dari rendah ke tinggi. Nah, ini contohnya disebut sebagai transport aktif. Nah, ini aplikasinya nanti di biokimia, biomolekul, sel molekular, dan juga biokimia. Di sini, nah ini contohnya adalah transport aktif dari ATP gitu ya. ATP kan menghasilkan energi nantinya. Nah, makanya di sini dibutuhkan suatu energi karena dia bergerak dari konsentrasi rendah ke tinggi. Sedangkan kalau yang secara spontan itu kan dia bergerak dari tinggi ke rendah gitu ya, sama dengan air gitu ya, bergerak dari tinggi ke rendah. Sedangkan ini di dalam tubuh ternyata terjadi nih perubahan antara dari konsentrasi rendah malah yang ketinggi. Nah, ini dinamakan transport aktif. Nah, transport aktif ini
dia membutuhkan energi, maka dibutuhkanlah ATP di sini ya. Kalau di reaksi biokimia, ATP ini adalah energi. Jadi dikatakan transfer aktif ini membutuhkan atau menggunakan energi untuk bisa berjalan. Oke, pas ya. Selesai untuk materi hari ini. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu?